Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Setelah kematian Raja Li, semua pasukan di kota Raja Mingli mulai melarikan diri. Ketika Yihe melihat ini, dia memimpin tentara kota Kekaisaran Iblis untuk menyerang. Dikejar sampai ke kota Raja Mingli. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Gao Qilan dan yang lainnya berkumpul dan melihat wajah Chen Ping tidak terlalu bagus, jadi mereka bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Chen Ping tersenyum ringan, tapi setelah selesai berbicara, Chen Ping merasa pusing dan langsung jatuh ke tanah. Menarik busur Raja Dewa beberapa kali berturut-turut menghabiskan sejumlah besar kekuatan Chen Ping, dan saat ini Chen Ping sedikit hilang. Melihat Chen Ping telah meninggal, beberapa wanita segera membawa Chen Ping kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Area di sekitar Chen Ping adalah 3 hari. Dan dalam 3 hari ini, Yihe dan anak buahnya sepenuhnya menduduki kota kerajaan Mingli. Menduduki kota kerajaan Mingli telah meningkatkan kekuatan Yihe. Tuan Chen, apakah Anda belum bangun? Yihe tampak sedikit gugup saat menatap Chen Ping, yang masih tak sadarkan diri. Sudah 3 hari, dan Chen Ping koma selama 3 hari. Saya belum bangun, tapi badan saya baik-baik saja. Itu hanya koma akibat konsumsi daya yang berlebihan. Liu Ruyan memeriksa tubuh Chen Ping setiap hari, dan dia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh Chen Ping. Meskipun busur Shenwang bagus, ia menghabiskan terlalu banyak energi. Saya telah menyiapkan lebih banyak sumber daya agar Tuan Chen Ping dapat pulih cepat sedikit. Yihe mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dari kota Raja Mingli dan berencana membiarkan Chen Ping menyerap semuanya, sehingga Chen Ping dapat pulih dengan cepat. Begitu Yihe selesai berbicara, Chen Ping perlahan membuka matanya. Chen Ping, melihat Chen Ping bangun, Liu Ruyan segera menjadi bersemangat. Tuan Chen, Yihe juga bergegas maju. Chen Ping berdiri perlahan, melihat sekeliling dan berkata, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Bagaimana kabar kota kerajaan Mingli? Tuan Chen, Anda telah koma selama 3 hari. Saya telah merebut kota Raja Mingli. Anda tidak perlu khawatir. Dia buru-buru berkata, itu bagus, tolong beritahu saya bahwa saya memiliki busur Raja Dewa di tangan saya. Saya tidak boleh mengungkapkannya kepada siapapun. Kalimat Chen Ping memperingatkan Yihe. Chen Ping tahu bahwa jika berita ini menyebar, dia akan menjadi sasaran kritik publik, dan semua orang mungkin akan menjadi sasaran kritik publik. Saya ingin menimbulkan masalah baginya dan ingin membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Chen, saya sudah membuat janji sejak lama, dan tidak ada yang berani mengungkapkan apapun. Yi juga memahami pentingnya busur Raja Dewa. Berapa banyak orang yang telah berjuang demi Dewa Busur Raja. Ping memegang busur Raja Dewa di tangannya, jadi mengapa tidak menjadi gila dan membuat masalah bagi Chen Ping? Apakah burung Phoenix api sudah kembali? Chen Ping bertanya lagi. Asteris Nona Huofeng memperkirakan akan memakan waktu beberapa hari untuk kembali. Tuan Chen, istirahatlah dengan tenang dan kembangkan diri Anda. Selebihnya akan selesai. Saya akan menanganinya. Yihe meminta Chen Ping untuk beristirahat dengan baik dan berhenti berpikir terlalu banyak. Saat Chen Ping sedang mengobrol dengan Yihe, tiba-tiba Ni Heng berlari masuk. Ni Heng, kenapa kamu kembali? Bukankah aku memintamu untuk mengikuti tetua ketiga kembali ke Sekte Kuali Giok? Melihat Heng telah kembali, Liu Ruyan bertanya dengan heran. Masalah di kota Kekaisaran Iblis telah diselesaikan, jadi Liu Ruyan meminta tetua ketiga untuk kembali bersama semua orang dari Sekte Kuali Giok. Ni Heng berlari kembali. Master Sekte Kuali Giok diambil alih oleh Master Hu. Dia mengambil keuntungan dari serangan Raja Mingli di kota Yaohuang dan ketika Sekte Kuali Giok kami datang untuk membantu kami, dia membawa seseorang untuk mengambil Sekte Kuali Giok. Wang Cheng sengaja masukkan kami ke kota Kekaisaran Iblis sehingga Sekte Kuali Giok akan kosong. Lalu Hu Yixiao,
Anda dapat dengan mudah sukses, kata Niheng terengah-engah. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Hu Yixiao belum menyerah. Sial, Hu Yixiao ini sangat berani. Raja Li sudah mati sekarang. Raja Mingli berada di bawah komandoku. He masih berani membuat masalah. Nona Liu, jangan khawatir. Sekte Kuali Giok Anda memberi Hu Yixiao kesempatan karena kota kekaisaran iblis kami. Saya pribadi akan membawa seseorang ke Sekte Kuali Giok untuk menghancurkan Hu Yixiao dan membantu Anda mendapatkan kembali Sekte Kuali Giok. Wajah Yihe penuh amarah, tapi Hu Yixiao kecil bisa melawan kehendak surga. Yihe, sekarang kota kerajaan Mingli baru saja direbut, kota ini belum terlalu stabil. Kota kerajaan iblis juga membutuhkanmu. Anda tidak harus pergi. Saya akan pergi ke Jade Cauldron untuk melihatnya. Chen Ping menghentikan Yihe. Tuan Chen, tubuhmu tubuhku baik-baik saja. Meskipun aku lemah, jika aku ingin membunuh Hu Yixiao, aku hanya perlu menggerakkan jariku. Oke, Chen Ping tersenyum ringan. Setelah Yihe mendengar ini, dia juga tersenyum. Chen Ping bahkan telah membunuh Raja Li. Jika dia ingin membunuh Hu Yixiao, dia cukup menggerakkan jarinya. Saat Huo Feng kembali, biarkan dia pergi ke Yuzhong untuk mencariku. Chen Ping memperingatkan. Setelah itu, Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng ke Sekte Kuali Giok. Namun, Gao Qilan dan Yu Jiameng juga mengejar mereka. Mereka ingin mengikuti Chen Ping ke Sekte Kuali Giok. Awalnya, Chen Ping ingin mereka tinggal di kota Kaisar Iblis. Lagi pula Lei lebih aman di Kaisar Iblis. Tapi mereka berdua tidak mau tinggal di kota Kaisar Iblis dan bersikeras mengikuti Chen Ping ke Sekte Kuali Giok. Chen Ping tidak punya pilihan selain biarkan mereka pergi. Mereka berdua mengikuti, dan Isa memandang Chen Ping dan yang lainnya pergi dengan ekspresi yang sangat rumit. Melihat ekspresi Isa, Yihe hanya bisa melangkah maju dan menepuk kepala Isa. Karena hal semacam ini, Yihe. Dia juga tidak bisa membantu. Yixia tahu betul siapa Chen Ping, jadi Yixia sama sekali tidak layak untuk Chen Ping. Tapi jika Isa bisa menjadi wanita Chen Ping, Yihe akan sangat bahagia, tapi itu semua tergantung nasib kedua orang itu. Pada saat ini, di luar Sekte Kuali Giok, 3 tetua dan banyak murid Sekte Kuali Giok hanya bisa menjaga di luar sekte. Hu Yixiao menduduki Sekte Kuali Giok, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka, mereka ingin mendapatkan kembali kekuatan mereka, mustahil untuk memenangkan Sekte Kuali Giok. Kalian pasti tahu kalau Hu Yiyi juga memiliki jenderal yang bersamanya, termasuk Raja Li. Jenderal itu adalah biksu tingkat 9 di alam penggabungan, belum lagi ketiga tetua. Bahkan penatua tertinggi dari Sekte Kuali Giok maju dan dikalahkan oleh jenderal dari kota Raja Mingli ini. Sekarang Hu Yixiao bisa dikatakan penuh kegembiraan dan kebanggaan, dia tidak menyangka bahwa kota Raja Mingli sudah melakukannya. Telah dihancurkan. Hu Yixiao berpikir bahwa kota Kekaisaran Iblis telah direbut dan penatua ketiga serta yang lainnya memimpin orang-orang untuk melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis. Penatua ketiga, saya menyarankan Anda untuk lebih waspada terhadap keadaan saat ini. Sekte Kuali Giok adalah milik saya sekarang, dan kami juga mencapai kerja sama strategis dengan Raja Li. Di masa depan, semua pil yang dimurnikan oleh Sekte Kuali Giok kami akan diberikan kepada kota Raja Mingli. Kota Raja Mingli akan terus memberi kita tanaman obat dan berbagai sumber daya untuk Sekte Kuali Giok, dan keamanan Sekte Kuali Giok juga dijaga oleh kota Raja Mingli. Sekarang kota Kekaisaran Iblis telah selesai, kota Kekaisaran Mingli adalah yang terbesar di wilayah ini, apa kau mengerti? Hu Yixiao berkata kepada tetua ketiga. Hu Yixiao, jangan bermimpi, kota Raja Mingli telah lama dihancurkan, dan Raja Li telah dibunuh oleh Tuan Chen, kamu masih di sini memimpikannya musim semi dan musim gugur. Sekarang kamu dengan patuh menyerahkan Sekte Kuali Giok, mungkin kamu masih bisa bertahan, atau ketika Susrain kembali,
kamu harus. Dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Tetua ketiga mendengus dingin. Hahaha, setelah mendengar ini, Hu Yixiao tertawa keras. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Apa aku tidak tahu apa kekuatan Chen Ping? Bahkan jika dia melakukan beberapa petualangan selama ini, tidak peduli seberapa cepat kekuatannya tumbuh, dia hanyalah seorang biksu di alam gabungan. Sungguh konyol bahwa dia bisa membunuh Raja Li. Aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya sekarang. Jika kamu tidak tunduk padaku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan langsung membunuh kalian semua. Hu Yixiao sama sekali tidak mempercayai kata-kata tetua ketiga. Chen Ping, seorang kultivator di alam komposit, mampu membunuh Raja Li, seorang kultivator peringkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Itu hanyalah omong kosong. 8 cara. Tetua ketiga melihat bahwa Hu Yixiao tidak mempercayainya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya bisa memohon pada Ni Heng untuk segera membawa penyelamat. Segera setelah orang-orang dari kota Kekaisaran Iblis tiba, itu akan menjadi saat kematian Hu Yixiao. 10 menit berlalu dengan cepat melihat tetua ketiga tidak berniat menyerah, Hu Yixiao. Udara mulai mengeluarkan semburan tirani. Tetua ketiga, karena kamu bahkan lebih keras kepala, jangan salahkan aku. Ayolah, Hu Yixiao benar-benar melayang ke langit dan langsung menemui tetua ketiga. Tetua ketiga bukanlah lawan Hu Yixiao, tetapi ketika dia melihat Hu Yixiao bergerak, dia juga bergerak dengan nafas yang naik. Bangkit, tetapi saat tetua ketiga bersiap untuk bertarung, sebuah nafas tiba-tiba datang dari belakangnya. Hu Yixiao, yang melompat, langsung terkena nafas tersebut, dan terbang mundur. Kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah. Muntah darah dan menjadi serius terluka. Hu Yixiao tercengang, dia tidak mengerti siapa orang itu, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu, dan tiba-tiba dia menghela nafas. Biarkan saja diri Anda jatuh ke tanah dengan luka parah. Seorang kultivator alam komposit kecil benar-benar tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Sosok Chen Ping muncul selangkah demi selangkah, diikuti oleh Liu Ruyan dan yang lainnya. Melihat penampilan Chen Ping, ketiga tetua itu langsung terkejut. Hu Yixiao mengerutkan kening, dia menemukan bahwa kekuatan Chen Ping telah meningkat ke alam fusion tingkat ke-8 dalam waktu singkat, dan dia sekuat para tetua yang mengikuti mereka. Hu Yixiao tidak tahu bahwa tetua tertinggi dari Sekte Kuali Giok bahkan tidak dianggap sebagai semut di mata Chen Ping. Kamu belum mati. Apakah kamu juga melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis? Hu Yihao memandang Chen Pingjian dan berkata, melarikan diri. Chen Ping tersenyum dingin, mengapa saya harus melarikan diri? Raja Li lah yang harus melarikan diri, tetapi Raja Li tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri di masa depan. Dia telah dibunuh oleh saya. Kamu berbicara omong kosong. Pangeran Li adalah biksu hebat di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Kamu berani berbicara omong kosong tentang kami, Pangeran Li. Kamu pantas mati. Seorang jenderal berbaju besi di sebelah Hu Yixiao berteriak. Ada orang-orang dari Sekte Kuali Giok dan kota Raja Mingli yang hampir membiarkanmu lolos dari jaring. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju jenderal. Jenderal itu adalah biksu tingkat 9 di alam fusion. Dia tidak takut pada Chen Ping, jadi dia hanya meraung dan menyerang ke depan dengan senjata di tangan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura menakutkan keluar dari tubuh Chen Ping. Hanya dengan lambaian Chen Ping seperti ini, jenderal di peringkat ke-9 dari batas tubuh gabungan segera meledak, berubah menjadi sampah. Melihat pemandangan ini, Hu Yixiao tercengang. Alam sintesis kelas 9, lambaikan saja tanganmu dan berubah menjadi sampah. Serangan Chen Ping padanya barusan adalah karena belas kasihannya, jika tidak, dia akan menjadi sampah saat ini. Hu Yixiao tidak mengerti, bagaimana Chen Ping, biksu tingkat 8 dari alam tubuh gabungan, bisa memiliki kekuatan seperti itu.
Tapi sekarang dia tidak berani berpikir terlalu banyak, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Jadi Hu Yixiao berlutut dan memohon belas kasihan. Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak berani lagi. Hu Yixiao bersujud seperti bawang putih, tetapi Chen Ping bahkan tidak melihatnya. Ruyan, bagaimana cara menghukumnya, terserah padamu. Alasan mengapa Chen Ping tidak membunuh Hu Yixiao sekarang adalah untuk membiarkan Liu Ruyan memutuskan sendiri. Bagaimanapun, Liu Ruyan adalah penguasa sekte Kuali Giok saat ini. Liu Ruyan mengangguk, lalu berjalan menuju Hu Yixai dengan wajah dingin. Maafkan saya, tuanku, mohon maafkan saya. Hu Yixiao memandang Liu Ruyan yang mendekat, dan memohon belas kasihan lagi. Tapi Liu Ruyan tidak memiliki simpati apapun, jika Hu Yixiao tidak memiliki ide untuk menyerang sekte Kuali Giok lagi. Liu Ruyan tidak ingin berdebat dengannya lagi. Tapi hati Hu Yixiao belum mati, bagaimana mungkin Liu Ruyan melepaskannya? Cahaya dingin melintas di tangan Liu Ruyan, dan kepala Hu Yixiao langsung terbang. Krisis sekte Kuali Giok diselesaikan dengan lambaian tangan Chen Ping. Inilah kekuatan. Chen Ping ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke sekte Kuali Giok, dia menjadi sasaran dan ditekan, tetapi sekarang dia dapat membuat sekte Kuali Giok runtuh dengan lambaian tangannya. Inilah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan.